Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin dan pemirsa yang saya cintai dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan semoga Allah tetap melindungi kita dan memberi hidayah kepada kita dan memberi keberkahan hidup kita, amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, sebelumnya kita telah membahas masalah atau satu materi mengenai tanda-tanda kiamat kubro atau kiamat besar. Materi yang telah kita bahas atau kita perdengarkan yaitu dengan judul tanda kiamat kubro, diantaranya adalah terbitnya matahari dari arah barat. Kemudian yang kedua, tanda-tanda hari kiamat kubro atau kiamat besar itu yaitu munculnya Dajjal. Di antaranya tanda-tanda yang menunjukkan sudah sangat dekatnya hari kiamat, yakni yang merupakan tanda-tanda kubro atau besar adalah munculnya seorang manusia yang mengaku bernama Dajjal. Tetapi para mutafasir berselisih pendapat tentang tempat di mana Dajjal akan muncul. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa Dajjal itu akan muncul di Khurasan, termasuk wilayah Iran. Sedangkan yang lainnya mengatakan bahwa Dajjal itu akan muncul dari negeri yang berada di antara Irak dan Syria, yaitu negara bagian timur tengah. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah riwayat bahwasannya pada suatu pagi Rasulullah SAW pernah menerangkan tentang Dajjal seraya merendahkan dan meninggikan suaranya sehingga terdengar kurang jelas. Maka suatu malam, pada malam harinya, kami berusaha menemui beliau untuk meminta keterangan apa yang telah disampaikan pada pagi harinya. Tetapi ternyata beliau lebih dulu mengetahui maksud kedatangan kami dan berkata, "Ada keperluan apa kalian?" Lalu kami menjawab, "Wahai Rasulullah, tadi pagi engkau telah menerangkan tentang Dajjal dengan suara yang kurang jelas sehingga membuat kami merasa kebingungan atau penasaran." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya masih ada lagi yang lebih aku khawatirkan bahayanya terhadapmu. Di samping Dajjal dan akulah yang akan mempertahankan dan menjaga setiap umat Islam." Dan sesungguhnya Dajjal itu adalah seorang pemuda yang berambut keriting dan bermata telak, sampai-sampai aku mengumpamakannya dengan Abdul Uzza bin Qatan. Barangkali siapa di antara kalian yang mendapatinya pada kedatangannya, maka bacalah permulaan surat Al-Kahfi. Ia muncul di suatu tempat di antara Irak dan Syria. Lalu ia mengadakan kerusakan di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Wahai hamba Allah, teguhkanlah pendirianmu. Kemudian kami bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa lamakah Dajjal tinggal di muka bumi ini?" Beliau menjawab, "Selama 40 hari. Tetapi dalam satu harinya ada yang lamanya itu sama dengan 1 tahun. Ada yang sama dengan sebulan, ada yang sama dengan sepekan atau seminggu, dan selebihnya sama dengan lamanya hari-hari biasa." Kami bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, di hari yang sama dengan setahunku itu,
Apakah sholat yang kami kerjakan dalam sehari semalam itu dapat menyelamatkan kami darinya? Beliau menjawab, tidak. Hendaklah kamu perkirakan saja ukurannya. Kami bertanya pula, wahai Rasulullah, seberapa kecepatan perjalanan Dajjal di muka bumi ini? Seperti hujan yang dihalau angin, jawab Rasulullah. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Kemudian Dajjal datang kepada suatu kaum dan menyuruh mereka agar mengikutinya. Lalu kaum itu beriman, percaya kepadanya, dan memperkenankan seruannya atau mengikuti seruannya. Setelah itu Dajjal memerintahkan kepada langit supaya menurunkan hujan. Maka seketika itu juga turunlah hujan dengan lebatnya. Dan tumbuhlah pula beberapa macam tumbuhan dari dalam bumi atas perintahnya pula. Semua binatang ternak mereka berubah menjadi lebih besar dan gemuk-gemuk. Kemudian Dajjal mendatangi pula suatu kaum yang lain. Ia menyeru pula kepada kaum tersebut sebagaimana ia menyeru kepada kaum sebelumnya, tetapi kaum yang didatanginya itu menolaknya. Lalu ia meninggalkan kaum tersebut. Dan keesokan harinya tiba-tiba negeri tersebut telah menjadi kering dan tidak satu tumbuhan pun yang tumbuh di negeri itu. Airnya menjadi kering dan seluruh harta kekayaannya mereka menjadi lenyap. Dajjal melalui sebuah negeri yang sudah lengang sepi, kemudian ia berseru, keluarkanlah perbendaharaan kekayaanmu. Maka seketika itu juga keluarlah seluruh kekayaan negeri tersebut mengikuti Dajjal. Tak ubahnya pemimpin seekor lebah. Setelah itu dipanggillah salah seorang pemuda, kemudian ditebasnya dengan pedang sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua, terlempar sejauh anak panah yang dibidikannya. Kemudian dipanggilnya lagi kemudian yang sudah ditebasnya tadi, dan ia ternyata pemuda itu datang dengan wujud tubuh yang sempurna sambil tertawa lebar. Hadis riwayat Imam Muslim. Dajjal muncul pertama kali dengan ketinggian 10 zira dan berperilaku layaknya seorang alim. Kesana kemari selalu mengajak orang-orang untuk berbuat kebajikan, sehingga tidak sedikit orang yang terkecoh dan tertipu dengan sikap baiknya tersebut, terutama orang-orang yang imannya lemah. Setelah mengetahui bahwa banyak dari umat Islam yang beralih menjadi pengikutnya, maka ia menyatakan dirinya menjadi seorang nabi. Bagi mereka yang lemah imannya, maka langsung meyakini dan mengikuti pernyataan Dajjal tersebut. Tetapi bagi orang-orang yang berpendidikan, yang berpendirian dan imannya kuat, mereka menolak pernyataan Dajjal tersebut karena mereka yakin bahwa sudah tidak ada nabi yang lainnya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dajjal terus melakukan perjalanannya ke sana kemari untuk melancarkan dan mengembangkan dakwahnya, sehingga ia dijuluki dengan gelar Al-Masih, penempuh perjalanan jauh di muka bumi. Setelah perjalanannya sudah sampai di suatu negeri yang berada di antara Irak dan Syria, kemudian Dajjal menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang dapat menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, yang dapat menumbuhkan tanaman di bumi yang sudah gersang, sekalipun mendatangkan hujan seketika dan menghentikannya. Setelah mengetahui bahwa Dajjal dapat melakukan segala apa saja yang dikehendakinya, maka sejak saat itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya menjauhi Dajjal dan mendustakan segala apa yang diucapkan dan ditampakkannya, karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berjisim, tidak berbentuk, dan tidak dapat dilihat dengan mata kepala biasa. Di samping sebagian pendusta, Dajjal juga memiliki bentuk tubuh yang sangat menakutkan dan salah satunya matanya buta, serta di antara kedua matanya terdapat tulisan kafir. Setelah Dajjal menyatakan dirinya sebagai Tuhan, maka seketika itu juga tubuhnya bertambah besar dan bertambah tinggi bagaikan. Bahkan karena sangat besar dan tingginya Dajjal,
sampai lautan yang dalam itu hanya sebatas pinggangnya. Bersamaan dengan itu, tulisan kafir yang terdapat di antara kedua matanya juga tampak semakin jelas, baik dilihat dari dekat maupun dari jauh. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat membaca tulisan tersebut dan mendustakan segala apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Dajjal. Tetapi bagi mereka yang ingkar kepadanya, mereka tidak dapat membaca tulisan tersebut, sehingga dengan mudahnya mereka menerima segala apa yang disampaikan oleh Dajjal. Dajjal terus mempengaruhi baik kepada orang yang beriman maupun kepada mereka yang telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan tipu dayanya, Dajjal selalu membawa surga dan neraka di tangannya. Surga yang penuh dengan kenikmatan dan keindahan itu dipegangnya di telapak tangan kanannya, sedangkan neraka yang penuh dengan penderitaan dan siksa itu dipegangnya di telapak tangan kirinya. Padahal surga yang dibawa oleh Dajjal yang kelihatannya penuh dengan kenikmatan dan keindahan itu sebenarnya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan siksaan. Sebaliknya, neraka yang dibawa oleh Dajjal yang kelihatannya penuh dengan kesiksaan itu sebenarnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah riwayat yang artinya, sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dengan membawa air dan api, maka apa yang dilihat manusia sebagai air sebenarnya itu adalah api neraka, sedangkan apa yang dilihat manusia sebagai api, maka itu sebenarnya adalah air yang dingin dan tawar dari surga. Maka barang siapa yang menjumpainya, hendaklah ia menjatuhkan dirinya ke dalam apa yang dilihatnya sebagai api, karena ia sesungguhnya adalah air yang tawar yang nyaman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Dajjal itu adalah orang-orang yang tertipu, orang-orang yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir dan akan mendapatkan siksaan yang kekal abadi di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang membangkang terhadap seruan Dajjal dan dilemparkannya ke dalam nerakanya itu adalah orang-orang yang telah mendapat pertolongan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tetap berpegang teguh dengan keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka termasuk di dalam golongan orang-orang yang mati syahid dan akan mendapatkan tempat yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Demikianlah sesungguhnya surga yang ditawarkan oleh Dajjal itu adalah neraka jahanam, sedangkan neraka yang disediakannya bagi orang-orang yang membangkang terhadap seruannya itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Dajjal pergi dari satu negeri ke negeri yang lainnya lagi, dan setiap negeri yang disinggahinya ia selalu menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dajjal memang sedang mendapat istizraj dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap apa yang diucapkan dan diinginkan selalu menjadi kenyataan. Bahkan sampai jika seseorang ingin bertemu dengan kedua orang tuanya yang sudah meninggal puluhan tahun pun, Dajjal dapat mempertemukannya. Akan tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang menampakkan diri itu bukanlah orang tuanya yang sebenarnya, melainkan setan yang menyerupai kedua orang tuanya. Kemudian setan yang menyerupai kedua orang tuanya itu berkata, "Wahai anakku, percayalah dan berimanlah kepada Tuhan ini, yaitu Dajjal, agar hidupmu tidak sengsara, sebagaimana yang telah kami dapatkan sekarang ini. Kami sekarang berada di tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Hal itu tidak lain adalah karena kami beriman kepada dan mengikuti Tuhan ini, yaitu Dajjal, serta karena belas kasihannya. Oleh sebab itu berimanlah kepadanya, karena sesungguhnya Tuhanmu dan Tuhanku adalah ini,
yaitu Dajjal. Dengan demikian banyak dari kalangan umat Islam yang tertipu dan terkecoh dengan tipu daya Dajjal dan bala tentaranya yang meyakinkan tersebut, terutama mereka yang lemah imannya. Tetapi bagi orang-orang yang kuat imannya, hal tersebut tidak sedikit pun menggoyahkan kepercayaan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada saat itu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehidupan yang sangat memprihatinkan, sengsara dan kesulitan ekonomi. Di mana pada saat itu tidak sedikit pun makanan yang tersisa di tangan kaum mukminin, kecuali yang ada di tangan Dajjal dan bala tentaranya atau pengikutnya. Segala harta simpanan mereka tiba-tiba lenyap dan rusak diakibatkan sihir Dajjal, sehingga keadaan itu dimanfaatkan oleh Dajjal dengan para pengikutnya untuk merobek-robek keimanan dan kaum muslimin dengan mengajaknya dan merayunya kepada ajaran yang dibawa oleh Dajjal, bahkan untuk meruntuhkan keimanan kaum mukminin. Dajjal dan para pengikutnya merubah dirinya menjadi orang-orang terdekat dari kaum mukminin seperti kedua orang tuanya, atau orang yang sangat dihormati dan dipatuhi oleh orang-orang yang mukmin, orang yang beriman seperti kiainya atau gurunya. Dengan kata-kata yang manis dan memikat hati, mereka selalu membujuk dan merayu orang-orang mukmin agar mau mengikuti Dajjal dan beriman kepadanya. Karena sangat kuat dan hebatnya fitnah yang dilancarkan oleh Dajjal dan para pengikutnya, maka tidak sedikit dari kalangan kaum mukminin yang lemah imannya, yang pagi-pagi beriman kepada Allah namun sore harinya menjadi kafir, sore hari beriman kepada Allah, pagi harinya beriman kepada Dajjal, sehingga dalam waktu yang relatif singkat Dajjal dapat memperoleh pengikut yang sangat banyak sekali. Hanya orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rajin mengerjakan amal ibadahnya sajalah yang masih tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menolak segala propaganda yang dilancarkan oleh Dajjal dan para pengikutnya. Dan untuk menyelamatkan diri dari segala fitnah dan pengaruh Dajjal, maka orang-orang yang beriman lebih suka mengasingkan diri ke gunung-gunung atau ke gua-gua, sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya saat itu manusia benar-benar melarikan diri dari Dajjal ke arah gunung. Hadis riwayat Imam Muslim. Di samping itu, setiap orang yang beriman juga dianjurkan untuk tetap bersabar dan melanggengkan membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Karena melanggengkan pembaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi itu adalah merupakan benteng yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah Dajjal. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sabdanya yang artinya, barang siapa di antara kamu yang hidup sampai mendapati Dajjal, hendaklah dibaca permulaannya 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Hadis riwayat Imam Muslim. Setelah berjalan ke sana kemari, akhirnya sampailah pula Dajjal di kota Madinah. Namun sebelum ia memasukinya, langkahnya tertahan oleh barisan malaikat yang menjaga kota Madinah, sehingga ia hanya dapat menunggu kaum kafir dan orang-orang munafik di pinggir kota Madinah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebuah riwayat yang artinya, tiap negeri di bumi ini akan diinjak oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Setiap jalan masuk ke sana dikawal oleh malaikat yang berbaris. Maka sampailah Dajjal ke sebuah kebun di pinggir kota Madinah dan terjadilah gempa bumi di Madinah. Lalu setiap orang kafir dan munafik keluar dari Madinah menuju kebun itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam sebuah hadis yang lain juga diterangkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya, ketika Dajjal datang ke kota Madinah hingga sampai di pinggir kota itu, maka terjadilah gempa di dalam kota sampai 3 kali
maka keluarlah dari kota tersebut seluruh orang kafir dan munafik. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Dengan keluarnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik dari kota Madinah, maka dengan mudahlah Dajjal menangkapi mereka dan mempengaruhi mereka agar menjadi pengikutnya. Karena pada saat itu tiada lagi tempat bersembunyi bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dimanapun dan kapanpun dan kemanapun mereka pergi akan selalu diburu oleh Dajjal. Meskipun mereka berlindung di kota Madinah atau di kota Makkah sekalipun, dengan berbagai daya dan upaya, Dajjal akan tetap setia menunggu sampai mereka keluar dari kota tersebut, karena Dajjal tidak mau menerobos barisan malaikat yang menjaga kedua kota tersebut. Itulah sepenggal cerita tentang tanda-tanda akan datangnya Dajjal saat hari kiamat tiba nanti. Semoga kita di hari kiamat nanti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dikuatkan iman agar kita tidak mudah terkena bujuk rayu Dajjal, serta tidak menjadi pengikutnya yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.